Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Oke sahabatku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada seorang apologet Kristen yang akan berhadapan dengan Ustadz Zuma. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung kita saksikan, kita simak videonya bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang harusnya bisa mereka pertanggungjawabkan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Membuktikan eksistensinya kepada manusia supaya manusia yang punya akal akan mempercaya kepada dia bahwa dia adalah Maha Kuasa. Tetapi kalau Tuhan yang diciptakan oleh manusia, dia tidak akan bisa menunjukkan kemahakuasaan kepada manusia secara langsung. Paham itu? Nah sekarang kalau Bang Zuma mau bertanyalah sepuas-puasnya, sesuka hati, silakan. Kalau saya bertanya terlalu sesuka hati itu bahaya nanti ya. Karena saya tahu kapasitas saudara saya ini. Jadi gini, kalau Anda percaya kepada Tuhan karena dia eksis, karena dia pernah menjadi manusia, kalau saya minta sekarang Tuhan Anda datang gimana? Biar saya ajak ngopi sekalian. Saya belikan rokok deh. Oke. Saya langsung jawab atau silakan. Ini? Nah, Anda kan mengatakan bahwa Tuhan itu eksis harus jadi manusia. Kalau saya ajak ke Makassar lah, saya ngajak kopi, saya traktir makan coto Makassar, mau enggak Tuhan Anda? Supaya saya percaya bahwa Tuhan Anda betul eksis. Kan nanti eksis dikatakan ketika dia pernah menjadi manusia. Ingat apa yang Anda imani hari ini itu tidak diimani oleh orang Yahudi. Oke, itu adalah ajaran murni dari Romawi Yunani yang Anda tuhankan itu. Kalau dikatakan Tuhan itu maha kuasa, kalau dia datang menjadi manusia, dia tidak perlu mengambil selaput darah Maria. Seketika dia turun dari langit, ya, dengan jubahnya, lantas dengan dalam keadaan dewasa, teriak-teriak dia di langit, "Akulah Tuhan," supaya dianggap eksis. Umat Islam itu tidak begitu. Memahami Tuhan itu tidak begitu. Saya kasih perumpamaan jari-jari Anda tadi itu siapa yang bikin? Mak bapak Anda yang bikin gitu. Suara Anda itu bisa turun, bisa kencang suara Anda itu siapa yang bikin? Nenek, kakek, opung yang bikin. Itu adalah esensi yang tak terlihat yang membuat itu. Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami tidak eksis, itu karena yang Anda anggap eksis itu adalah yang pernah dilahirkan manusia. Sekarang bisa nggak Tuhan Anda datang tuh ke Makassar tuh? Biar saya bayarkan ojek dari bandara ke rumah. Bisa nggak? Kalau itu yang Anda anggap eksis, eksisnya pencipta langit dan bumi itu dengan adanya alam semesta ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena penciptanya aja tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa ada kalau penciptaannya tidak ada? Sedangkan dia sendiri nggak ada. Bagaimana mungkin ciptaannya ada? Karena alam semesta ini nyata, Bung. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi itu nyata ada. Meski mata kita, pendengaran kita, perasaan kita tidak bisa merabanya dengan panca indera. Tapi karena adanya alam ini, bagi orang yang berakal, itu bukti adanya penciptanya. Siapa penciptanya? Itulah yang kami sebut Subhanahu wa Ta'ala. Esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah sekarang kebalikan. Tuhan Anda itu yang diciptakan. Coba. Ini apa namanya nih? Oh Tuhan kami itu eksis. Apa buktinya? Dia pernah datang memberikan satu roti untuk kasih makan 5.000 orang. Tapi anehnya 5.000 orang dikasih makan roti, cuman 11 yang beriman. Kan lucu gitu ya. Nah sekarang kalau Tuhan Anda bisa seperti analogi Anda, saya minta tolong telepon Tuhan Anda, sampaikan kepada dia, Bang Zuma mau traktir dia ngopi, juga makan coto Makassar, supaya kita percaya, oh Tuhan itu eksis dengan cara begitu. Kalau Islam enggak, Tuhan itu eksis dengan terjadinya siang dan malam, adanya pergantian siang dan malam, turunnya hujan, tergantinya musim kemarau dan seterusnya. Ya, tumbuh-tumbuhan begitu ditebang tumbuh kembali, padi begitu dipanen tumbuh kembali, buah kelapa begitu dipanen ada lagi buahnya, ikan di laut begitu dipanen ada lagi bibit ikan baru. Itu eksistensi Tuhan kami. Karena kalau bukan Tuhan kami yang mengadakan itu, lalu siapa? Yesus? Nggak mungkin, nggak mungkin. Yesus nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Yesus melawan ngantuknya aja nggak bisa. Yesus melawan laparnya aja nggak mampu dia. Ketakutan yang nggak mampu dia lawan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mau kayak gitu? Nggak mungkin. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak bisa dipikirkan objek wujudnya, Tuhan yang tidak bisa kemudian dinarasikan kekuatannya. Kenapa? Dia maha kuat, dia maha dahsyat, dia maha besar, dia maha sempurna. Oke, sekali lagi Bang, supaya saya percaya Tuhan Anda itu, tolong telepon sekarang. Bang Zuma ingin berbincang-bincang dengan dia. Saya ingin cerita tentang bisnis. Mana tahu dia bisa memberikan solusi. Silakan.
Oke, terima kasih paparan Bang Juma ini sangat bagus ya. Jadi netizen harus memberikan apresiasi dalam berupa tepuk tangan. Silakan, saya kasih waktu 10 detik untuk tepuk tangan kepada Bang Juma. Termasuk saya sendiri ya, bentar. Saya lanjutkan ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jika memang Tuhanmu itu Maha Kuasa, bisa berubah menjadi manusia, maka sekarang tunjukkanlah kepada kami. Ini sebenarnya satu pengujian yang sangat keliru. Kenapa saya katakan sangat keliru? Zaman sekarang bukanlah zaman para nabi. Zaman sekarang bukanlah zaman pembuktian keberadaan Tuhan. Zaman pembuktian keberadaan Tuhan adalah zamannya para nabi. Karena pada zaman nabi itu belum ada sebuah kitab yang didokumentasikan. Kalau zaman sekarang ini, orang mengimani Tuhan itu mempunyai ekstensi bisa menjadi manusia itu, yaitu pedomannya adalah kitabnya para nabi. Jadi zaman sekarang itu tidak perlu Tuhan menunjukkan ekstensinya secara langsung. Sekarang itu pedoman adalah Alkitab. Pada zaman nabi itu belum ada kitab. Jadi Tuhan harus membuktikan secara nyata kepada orang-orang supaya orang yang punya akal ini percaya. Karena pada zaman itu kenapa Tuhan harus membuktikan bahwasan dia bisa menjadi manusia, dia bisa menjadi awan, dia bisa menjadi api? Karena pada zaman itu minim orang percaya kepada Tuhan, minim orang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Sekarang untuk apa lagi dia harus menjadi manusia untuk membuktikan supaya orang percaya? Karena orang sudah banyak percaya. Orang sudah menjadikan Alkitab sebagai landasan kebenaran kepada Tuhan. Untuk apa lagi dia harus menjadi manusia? Anda menuntut bahwasan tunjukkan Tuhan itu kepada saya sekarang. Enggak. Tuhan itu menunjukkan kemahakuasaan bahwasan dia bisa menjadi manusia itu masa-masa kritis. Masa-masa kritis adalah masa-masa zaman dulu yang orang minim percaya kepada Tuhan. Jadi pengujian Anda ini sangat keliru, melenceng 180 derajat. Ini harus pahami dulu. Sekarang itu kitab suci menjadi pedoman. Kitab suci itu menjelaskan secara detail eksistensi Tuhan ketika Tuhan mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, lalu dia menjadi manusia, menjadi awan, menjadi api. Nah, kitab suci ini menjadi pedoman, tidak perlu menguji Tuhan. Tuhan tidak perlu menjadi manusia untuk meyakinkan bahwasan dia adalah Tuhan. Karena pada zaman sekarang manusia sudah percaya bahwasan dia benar-benar ada. Melalui pedoman adalah kitab suci. Zaman dulu dia menjadi manusia karena pedomannya belum ada. Itu Anda tidak paham tentang itu. Nah, itu sudah saya katakan tadi bahwasan kekristenan itu sangat menjunjung tinggi kemahakuasaan Tuhan. Berbeda dengan kalian. Kami sangat menjunjung tinggi kemahakuasaan Tuhan ketika Alkitab mengklaim bahwasan kemahakuasaan Tuhan itu sangat absolut. Kami akui itu. Kenapa kami akui bahwasan kemahakuasaan itu sangat absolut? Karena Tuhan itu ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, dia itu bisa menjadi apa saja. Contoh, di dalam Alkitab, Tuhan kami mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, dia bisa menjadi awan, bisa menjadi api, bisa menjadi manusia. Nah, Tuhan Anda ini ngapain coba saya tanya? Tuhan Anda mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, apa yang bisa dia buktikan kepada kalian? Maka saya katakan tadi, ketika Tuhan tidak bisa membuktikan apa-apa kepada kalian, berarti Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa membuktikan kepada manusia. Tuhan yang diciptakan oleh manusia, dia tidak akan punya ekstensi. Karena dia diciptakan oleh manusia. Narasi yang diciptakan oleh manusia melalui sebuah imajinasi. Nah, ini harus pahami dulu ya. Narasi yang diciptakan oleh manusia melalui sebuah imajinasi yang ada di dalam gua Hira. Anda harus paham itu. Jadi jangan pernah membantah paparan saya. Anda tidak akan bisa mengelak. Karena Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jika memang Tuhan Anda bukan diciptakan oleh manusia, buktikan kepada saya di dalam Al-Quran Anda ataupun di dalam kitab Anda eksistensi Tuhan Anda kepada kalian yang disaksikan oleh banyak orang. Kalau Tuhan tidak bisa mempunyai ekstensi, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan pembuktian kepada orang secara langsung, saya katakan 0,0. Paham ya? 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1 tetap 1. 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0 tetap 0. Jadi 0,0. Tidak ada guna sama sekali. Maka saya katakan tadi bahwasan Anda menyembah kepada Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Berbeda dengan kami menyembah kepada Tuhan yang menciptakan manusia karena dia bisa menunjukkan klaim-klaimnya di dalam Alkitab. Ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ketika dia mengklaim bahwasan dia Maha Segalanya, maka dia bisa melakukan dan dia barengi dengan perbuatan yang disaksikan oleh banyak orang. Ini yang disebut Tuhan yang absolut. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, buktikan kemahakuasaan Tuhan yang ada di dalam kitab Anda, yang disaksikan oleh banyak orang seperti ketika Tuhan kami menjatuhkan roti dari langit, dia menunjukkan kemahakuasaan kepada orang Yahudi atau orang Israel supaya mereka yakin bahwasan dia benar-benar ada dan Musa tidak mau omong kosong. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, tunjukkan di dalam kitab Anda pembuktian apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Anda yang disaksikan oleh banyak orang. Silakan. Boleh nggak saya tertawa dulu sejenak? 5 detik aja. Silakan. Allahu Akbar. Masya Allah, saudara saya ini pandai juga melawak. Allahu Akbar.
Jadi kalau Anda bercerita tentang eksistensi, kemudian narasi yang Anda bangun super, itu narasi pelawak itu. Eksistensi Tuhan itu kalau Anda lihat dengan kacamata dia harus wujud seperti makhluk, itu Anda keliru. Inilah kesesatan yang nyata itu. Tuhan itu tidak bisa seperti makhluk. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhanan yang dikatakan dibentuk jadi tiang, jadi awan, itu bukan Tuhan itu. Contoh misalnya, ini saya bantu supaya Anda paham. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala. Ini bukan Tuhan, ini kurios, utusan Tuhan. Ya, kemudian Daniel 7 nomor 9 misalnya, itu adalah nubuatan untuk Tuhan kalian. Dikatakan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ini kayak mengingatkan kita ke film apa itu, Megalon. Itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Tuhan itu tidak bisa kemudian apa istilah itu, dimediasikan, divisualisasikan, tidak bisa dia. Laisa kamitslihi syai'. Allah pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Kenapa dikatakan laisa kamitslihi? Karena tidak ada mata yang mampu melihatnya. Mata mana coba yang bisa melihatnya? Sementara di dalam kitabnya Nabi Musa, misalnya diterangkan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin orang itu bisa menceritakan wujud Tuhan itu seperti apa? Misalnya nih, ada orang yang melihat Tuhan, kalaupun dia lihat langsung mati. Jadi bagaimana mungkin dia mau bercerita? Nggak bisa. Keluaran 33 nomor 20, itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Makanya ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, aku percaya engkau ada, aku tahu, aku yakin, aku hakul yakin bahwa engkau itu ada, tapi aku ingin melihatmu ya Allah. Penasaran aku, kau kayak mana? Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan sanggup melihatku wahai Musa. Jadi Allah itu ada. Nah, kalau saudara menceritakan Tuhan yang disembah oleh para nabi, disembah oleh Musa, itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi, yang kemudian menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan wahyu. Itulah Tuhan kami. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang lahir di Antioquia itu, yang diajarkan di Antioquia awal mula. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya saya minta kepada saudara, kalau yang Anda katakan Tuhan eksis itu nanti setelah kemudian ia dapat dilihat dan seterusnya, makanya saya minta, tolong tunjukkan Tuhan Anda itu ke saya. Kan Tuhan Anda kan tinggal bolak-balik tuh. Tapi kali ini saya minta dia datang dalam rupa perempuan, bisa nggak? Biar adil. Ya, katanya serupa dengan manusia. Manusia itu kan ada dua golongan, ada dua jenis, ada pria, ada wanita. Nah, konon ceritanya di abad pertama Tuhan Anda lahir di kandang domba dalam jenis kelamin laki-laki. Nggak adil, perempuan protes. Kita juga mau dong lihat Tuhan jenis kelamin perempuan. Masa cuma laki-laki aja? Tuhan nggak adil ah. Atau kalau memang dia tidak mau dianggap feminim, ya silakan aja datang dalam rupa laki-laki campur perempuan. Bisa nggak? Itu Tuhan Anda itu bisa nggak seperti itu? Apa itu namanya? Transgender atau apa namanya itu? Hermaprodit, abang, hermaprodit. Iya. Tapi kalau dia datang dalam rupa perempuan, nanti dia kalau di surga gimana ceritanya? Sementara Kristen ini adalah mempelai wanitanya nanti. Nah, itu gitu ya, saudara saya, meme bos. Kalau Tuhan itu nanti dianggap Tuhan setelah dia kemudian menjadi makhluk, itu bukan Tuhan itu ciptaan Tuhan. Nah, di Islam, untuk mengetahui kekuasaannya, seperti yang saya terangkan tadi, terjadinya siang dan malam, ya, adanya alam semesta ini, gaya gravitasi bumi, kemudian panasnya matahari, dinginnya malam hari, itu bukti adanya sang pencipta yang menjaga daripada alam ini. Sama seperti ini, sering saya kasih contoh ya, sama seperti pesawat yang Anda lihat melayang di atas udara, pasti ada pilotnya itu. Kalau tidak ada pilotnya, atau pilotnya sedikit saja lengah, hancur itu pesawat. Sama seperti alam semesta ini. Meskipun kemudian kita tidak melihat yang menjaganya, tapi yang menjaga pasti ada. Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ini pasti bertuhan. Kita ini pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan ini sudah pasti bukan Yesus, tetapi penciptanya Yesuslah yang menciptakan ini semua. Itulah yang kami sembah, Bung.
Yang membedakan kami dengan para nabi terdahulu hanya syariat, cara beribadah yang membedakan kami. Tapi Tuhan kami sama, berbeda dengan Kristen, Tuhannya beda. Tuhan yang Kristen itu berupa manusia yang pernah, mohon maaf, mati secara terkutuk. Nah, itu dia yang membedakan kita. Silakan. Jadi ini menarik ya ketika Bang Juma mengatakan begini. Tuhan yang kami sembah dengan Tuhannya para nabi itu sama. Syariatnya saja yang berbeda. Anda harus paham ya. Tuhan yang disembah oleh para nabi terdahulu itu tidak punya tangan kanannya ada dua. Saya ini penasaran dengan paparan Bang Juma, bahwasan Tuhan yang disembah oleh Bang Juma ini dengan Tuhannya para nabi itu sama, hanya berbeda syariat antara Bang Juma dengan para nabi. Jadi Bang Juma harus ingat ya, ini netizen yang dibawa karena kalian di sini mayoritas muslim, pasang kuping kalian baik-baik. Para nabi tidak pernah menyembah Tuhan yang mempunyai tangan kanannya ada dua. Itu harus paham. Para nabi tidak pernah mengenal Tuhan yang tidak punya eksistensi. Para nabi itu tidak pernah mengenal Tuhan yang tidak maha kuasa. Para nabi itu salah satunya adalah Musa, itu mengenal Tuhan itu maha kuasa. Nah, maha kuasa dalam berupa apa, dalam bentuk apa, sudah saya jelaskan tadi secara detail. Dalam bentuk eksistensi, pembuktian secara nyata kepada manusia, supaya manusia itu tidak ada ragu tentang keberadaannya, tentang klaim-klaimnya. Itu Anda harus paham baik-baik dengan paparan saya, supaya Anda itu tidak jatuh ke dalam dosa, supaya Anda itu tidak akan menjadi domba yang tersesat. Kenapa? Karena memang tugas saya malam hari ini, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia-manusia yang tersesat. Seperti di zaman Yesus datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan domba-domba yang sudah tersesat. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk menyelamatkan manusia yang telah sesat, yang menyembah kepada Tuhannya, yang mempunyai tangan kanan ada dua. Itu Anda harus pahami dulu. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa Anda itu menyembah kepada Tuhannya para nabi. Sorry, don't worry. Don't worry. Saya tidak akan pernah setuju ketika Anda mengklaim bahwa Anda menyembah kepada Tuhannya para nabi, karena Anda telah menghina Tuhan. Karena Tuhannya para nabi tidak pernah mempunyai tangan kanan ada dua. Tuhannya para nabi tidak punya betis. Betis itu adalah manusia. Membedakan manusia dengan Tuhan adalah manusia mempunyai betis, Tuhan tidak punya betis. Tuhannya para nabi tidak punya betis. Jadi jangan pernah menyamakan Tuhan yang Anda sembah dengan Tuhannya para nabi. Tuhannya para nabi tidak punya betis, tetapi Tuhan yang Anda sembah punya betis. Membedakan manusia dengan hewan adalah betis. Hewan tidak punya betis, tetapi manusia punya betis. Tuhan Anda punya betis, berarti Tuhan Anda adalah manusia. Tuhannya para nabi bukan manusia, karena Tuhannya para nabi tidak punya betis. Tuhannya para nabi tidak punya tangan kanan ada dua. Anda harus paham itu dulu. Jadi jangan pernah menyamakan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda. Tetapi kalau Anda mau menyamakan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda, saya hanya mau mengatakan Anda telah tersesat. Oke, saya lanjutkan ya. Anda mengatakan di dalam kitab Keluaran, Musa mengatakan bahwasan Tuhan berbicara kepada dia, kamu tidak akan bisa memandang aku. Jikalau kamu memandang aku, kamu akan binasa. Ayat itu memang benar. Tetapi ayat itu berbicara tentang hakikat Tuhan. Bukan dalam konteks inkarnasi. Dalam konteks inkarnasi, wujud itu bisa dilihat. Tetapi dalam konteks hakikatnya, Tuhan tidak akan bisa dilihat. Jikalau kamu berani melihat Tuhan, kamu akan musnah, kamu akan mati. Ini ancaman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Bahwasan secara hakikat dia tidak akan bisa dilihat. Secara hakikat kamu tidak akan bisa melihat dia. Jikalau kamu melihat dia, kamu akan mati. Benar. Tetapi tidak dalam konteks inkarnasi. Dalam konteks inkarnasi, Musa bisa melihat Tuhan ketika Tuhan berubah wujud menjadi awan ataupun api. Ketika dalam zaman Yesus Tuhan bisa berubah wujud menjadi manusia. Itu dalam konteks inkarnasi. Artinya wujud yang digunakan Tuhan itu bisa dilihat, tetapi secara hakikat tidak akan bisa dilihat. Maka Yesus mempertegas, jangankan suaranya, rupanya pun tidak akan kamu lihat. Paham? Jadi saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi bahwasan jangan pernah menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhannya para nabi. Jadi kalau Anda menyamakan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda telah memfitnah Tuhan. Di sini Anda telah membuat satu lelucon yang membuat saya merasa apa ya, macam seperti ingin tertawa, tetapi gimana ya, saya agak sedikit bingung mau menyampaikan. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi dan Bang Juma mungkin akan memaparkan lagi. Saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjut ya. Saya itu kenapa menuntut kepada kalian untuk membuktikan kemahakuasaan Tuhan kalian itu, dan kemahakuasaan Dia itu harus disaksikan banyak orang. Dan kemahakuasaan yang kalian maksud dan kalian jelaskan nanti itu harus terkonfirmasi di dalam kitab kalian. Jikalau kalian tidak mampu menjelaskan di dalam kitab kalian terkonfirmasi bahwa Tuhan kalian itu membuktikan tentang kemahakuasaan itu disaksikan oleh banyak orang, berarti apa yang saya tuduhkan kepada kalian bahwasan Tuhan yang kalian sembah ini Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu benar. Saya sudah memberikan analogi dari tadi sudah mau 3-4 kali bahwasan Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa mempunyai eksistensi. Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa membuktikan keberadaan kepada ciptaannya. Ini saya jelaskan secara detail biar kalian paham ya. Kitab yang Anda imani itu dicatat oleh manusia.
kitab yang Anda imani itu tidak pernah jatuh dari langit dan disaksikan oleh banyak orang. Tidak ada. Kitab yang Anda imani itu dicatat oleh orang, dicatat oleh manusia. Nah, manusia ini siapa? Manusia ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi Anda. Mereka itu bersumber dari Nabi Anda. Nah, Nabi Anda ini bersumber dari mana? Bersumber dari dalam Gua Hira. Jadi sudah dipastikan bahwasan kitab yang Anda imani sekarang ini dicatat oleh manusia yang bersumber dari seorang nabi yang masuk ke dalam Gua Hira. Ketika masuk ke dalam Gua Hira, beliau mengklaim bahwasan di beliau ini bertemu dengan seorang malaikat. Nah, malaikat ini menyampaikan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah klaim. Maksud saya itu begini loh, ketika seseorang mengklaim bahwasan Tuhan dia adalah Maha Kuasa, Tuhan dia Maha segalanya, Tuhan dia bisa melakukan segalanya. Ya buktikan pada zaman itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang punya akal pada zaman itu yakin bahwasan apa yang diberitakan oleh orang tersebut ini benar-benar nyata. Contoh, sudah saya jelaskan tadi, Musa naik ke atas gunung Horeb nih. Lalu dia berbicara dengan Tuhan. Lalu dia turun ke bawah, dia panggil orang Israel, "Hei, semua kalian ke sini. Saya tadi itu berbicara dengan Tuhan." Tuhan itu mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa dan dia ini pencipta alam semesta. Apakah orang-orang Israel ini yang punya akal ini percaya begitu saja? Enggak, mereka tidak akan percaya begitu saja, bro. Mereka tidak mau. Mereka punya akal. Maka mereka harus menuntut kepada Tuhan, Musa. Ketika mereka menuntut kepada Musa, lalu Tuhan mendengar. Maka di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis itu, ketika bangsa Israel menuntut kepada Musa, maka Tuhan mendengar. Maka Tuhan menyampaikan kepada Musa, bahwasan Musa, sampaikanlah kepada Bani Israel, bahwasan dalam 3 hari kemudian aku akan turun dalam berupa awan ataupun api. Supaya apa? Supaya maksud ketika aku berbicara dengan engkau, mereka dapat mendengar dan mereka senantiasa percaya kepada engkau sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada Musa. Tuhan berjanji kepada Musa untuk meyakinkan pada bangsa Israel ini bahwasan dia benar-benar Maha Kuasa, bahwasan dia benar-benar ada. Itu dengan caranya dia datang kepada Bani Israel dalam rupa awan ataupun api dan berbicara langsung kepada Musa. Supaya apa dia berbicara langsung kepada Musa? Supaya bangsa Israel itu mendengar dan mereka senantiasa percaya kepada Musa. Supaya besok-besoknya nanti ketika Musa turun dari gunung Horeb lalu mengatakan dia berbicara dengan Tuhan, orang Israel percaya karena mereka sudah menyaksikan secara langsung Tuhan datang dalam kemahakuasaan dalam rupa awan ataupun api. Nah, ini yang saya maksud. Nah, sekarang buktikan kepada saya di dalam kitab Anda apa yang Tuhan Anda buktikan kemahakuasaan yang disaksikan oleh banyak orang. Tolong dijawab itu, jangan putar-putar, silakan. Jadi yang pertama, saudaraku, Meme Bos, kalau kemudian Anda mengatakan, wah, Tuhannya para nabi itu tidak memiliki 2 tangan. Tapi apakah kemudian Tuhannya para nabi itu memiliki tangan kiri? Coba. Ada enggak dalilnya? Oh, aku memiliki tangan kiri. Atau apakah Tuhannya para nabi itu punya lato-lato yang pernah disunat? Ayo. Apakah Tuhannya para nabi itu pernah mati menjadi mayat? Nah, kalau pernah berarti Yesus itulah Tuhan yang benar. Tapi kan tidak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemaknaan tangan Tuhan itu dua-duanya kemudian kanan. Yang perlu Anda pahami, Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu adalah laisa kamitslihi syai'. Jadi ketika dalam hadis dikatakan wakil tayadaihi yamin, itu bukan berarti Tuhan betul-betul dalam arti kata seperti makhluk memiliki tangan dan semuanya sebelah kanan. Tidak. Makna yang terkandung dalam penamaan tangan, tangan itu adalah bahasa yang kemudian diberikan Allah kepada manusia agar manusia tahu bahwa esensi alat yang digunakan untuk memberi itu disebut tangan, bukan kaki. Paham itu dulu. Jadi yang ditangkap oleh kepala manusia, otak manusia, akal manusia, ketika kita memberi itu dengan tangan. Manusia memberi dengan tangan. Allah juga memberi. Maka Allah mengilustrasikan tentang dirinya tangan. Tangannya yang memberi. Nah, apakah kemudian kita bisa memaknai itu seperti tangan manusia? Tidak bisa. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Lalu kenapa dikatakan 2 tangan kanan? Karena pada diri Tuhan itu tidak ada kelemahan. Sementara tangan kiri itu sifatnya lemah. Gitu loh. Pahami itu dulu. Kemudian kemahakuasaan, kemahaperkasaan, kemahakemuliaan, kemaha memberinya Allah itu berlipat ganda dibandingkan makhluknya. Allah itu maha memberi, maka dia memiliki esensi pada dirinya, sifat maha memberi itu berlipat ganda. Maka dikatakan 2 tangan kanan. Bukan berarti dia diserupakan dengan makhluk. Oh, wujudnya seperti ini, lalu dibikin tangan 2. Itu pagan namanya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa kemudian Tuhan itu dibentuk seperti apa yang Anda narasikan dalam pikiran saudara. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan itu harus eksis, harus menyatakan diri, saudaraku, wujud kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan kami,
wujud daripada eksistensi Tuhan kami, Dia menciptakan manusia tanpa ayah bisa, tanpa ibu bisa, tanpa dua-duanya pun bisa. Itu Tuhan kami. Mereka diciptakan seperti Adam, Hawa, Yesus dicipta tanpa kesempurnaan orang tua. Adam tanpa ayah ibu, Hawa tanpa ibu, Yesus tanpa ayah. Siapa yang membuktikan itu? Bahwa itu adalah ciptaan Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus. Nggak ada. Nggak ada yang bisa yang mengatakan, oh yang menciptakan Yesus adalah Yesus. Nggak ada. Tapi yang menciptakan Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan sesuatu, maka Dia cukup mengatakan jadi, maka jadi. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat Maria hamil? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Siapa yang menciptakan Maria? Ibunya Tuhan yang Kristen, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yesus. Apa itu klaim? Memang betul. Itu klaim memang betul. Allah yang mengklaim dirinya yang menciptakan segala sesuatunya. Coba tunjukkan, ada nggak klaimnya Yesus menciptakan segala sesuatu? Nggak ada. Kenapa? Dia bukan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ketika kemudian Musa nyeberangi laut, siapa yang bekerja di sana? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Abraham dimintai oleh Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya, siapa yang memerintahkan itu? Pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Adam diciptakan, siapa yang melakukan pekerjaan itu? Pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Daud, Salomo, dan semua para nabi itu melakukan mukjizat, siapa yang memberikan mukjizat itu? Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi yang tak nampak oleh mata inilah yang kemudian kami namai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sementara Tuhan Anda manusia Yesus. Beda kita, beda kelas. Anda mentuhankan ciptaan Tuhan kami. Tuhan Anda berdoa kepada Tuhan kami. Gitu loh. Ya, ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda mengatakan, saya tidak percaya kepada Tuhan Anda, Bang Suma. Kenapa? Tuhan Anda tidak eksis. Waduh, mata Anda itu mau dicopot kayaknya. Emang Anda hirup udara itu siapa yang buat? Oh Tuhan. Ya itulah Tuhan kami yang buat itu. Yang masalahnya sekarang adalah Anda tidak percaya. Yang Anda percaya itu Tuhan yang ada dalam angan-angan saudara. Yang kami imani adalah pencipta alam semesta ini. Nah sekarang kalau kita mau mengatakan pencipta langit dan bumi itu makhluk, yang mana makhluknya? Paling Yesus kan menurut Anda? Nah sekarang saya minta Yesus datang. Boleh nggak dia datang sekarang? Sekali lagi saya katakan, saya mau traktir dia ngopi bareng. Saya mau asap-asap sama dia. Saya mau ajak dia ke tempat wisata saya mandi-mandi. Biar tak ajarin berenang gitu loh. Ya. Kalau Tuhan Anda katakan Anda bisa eksis dalam arti kata dia datang seperti manusia, silakan Anda perintahkan, minta dia. Anda kan anak Tuhan. Anda kan punya Roh Kudus. Coba tanya Roh Kudusnya. Roh Kudus, Bang Suma mau Tuhan Yesus datang ke Makassar. Nanti Bang Suma yang traktir Tuhan Yesus ngopi gitu. Kubelikan baju, Bang. Kubelikan selimut. Percayalah sama saya. Tapi masalahnya sekarang, apakah betul Yesus itu bisa datang? Gak bisa. Kedatangan yang kedua nanti di akhir zaman untuk menghakimi orang-orang yang melantiknya menjadi Tuhan. Nah, apa bukti bahwa Tuhan Anda itu dibuat? Roma 14 nomor 9. Tuhan kami gak bisa dibuat. Karena kenapa? Tuhan kami lah yang membuat. Gitu ya saudara Mimi. Jadi yang kami sembah itu pencipta langit dan bumi. Yang kami sebut esensi Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, sementara Tuhan Anda itu bernama Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Dia kurios. Dia Sayyid, dia Tuhan. Dia ciptaan Tuhan. Silakan. Ya mantap ya paparannya. Itu beri tepuk tangan dulu itu. Apa buat netizen yang di bawah itu kalian harus memberikan apresiasi ya, beri tepuk tangan ya. Luar biasa paparannya ini ya. Jadi begini ya. Saya sudah katakan tadi, Anda ini dari tadi kebanyakan klaim Tuhan Anda Maha Kuasa lah, Maha Segala lah. Anda menghirup udara itu siapa yang membuat? Itu Tuhan kami lah. Saya sudah katakan dari tadi bahwasan itu adalah sebuah klaim yang tidak dibuktikan secara nyata dan tidak dibuktikan dengan perbuatan. Paham ya? Klaim-klaim. Nah, klaim-klaim seperti inilah yang dikatakan klaim kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Inilah klaim kosong. Saya sudah katakan dari tadi bahwasan Tuhan yang Anda sembah ini adalah Tuhan ciptaan manusia. Jika memang dia benar-benar Tuhan, itu harus mempunyai ekstensi. Dari tadi saya uji ekstensi Tuhan yang Anda imani, yang Anda sembah itu 0,0.
Anda tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Memang pada kenyataan memang Tuhan yang Anda sembah ini diciptakan oleh manusia kok. Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu tidak punya eksistensi. Contoh, saya menciptakan sebuah patung, lalu saya sembah. Apakah patung itu bisa diuji kemakuasaannya? 0,0. Lalu saya menciptakan sebuah batu, lalu saya ajak orang untuk menyembah. Apakah batu itu bisa bereksistensi? Apakah batu itu bisa membuktikan kemakuasaannya ketika kita menyembah? Enggak. Nah, Tuhan yang seperti inilah yang Anda sembah. Tuhan yang seperti inilah yang Anda agung-agungkan. Tuhan seperti inilah Anda pamer-pamerkan kepada kami. Anda pertontonkan Tuhan Anda kepada kami dengan mengklaim bahwasan Tuhan Anda ini adalah Maha Kuasa. Bro, seorang yang dianggap sebagai profesor, untuk membuktikan kebenarannya bahwasan dia adalah seorang profesor itu harus diuji. Seseorang mengklaim bahwasan dia adalah guru matematika, bagaimana cara untuk membuktikan bahwasan dia ini adalah benar-benar guru matematika? Ya kita menguji dia. Benar tidak dia bisa mengajarkan tentang matematika. Tetapi kalau dia mengklaim bahwasan dia adalah guru matematika, lalu kita uji dia, lalu dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu namanya 0,0, hanya klaim kosong, klaim yang tidak bisa diuji, klaim yang tidak dapat dipercaya. Saya sudah katakan dari tadi, tinggalkanlah Tuhan yang diciptakan oleh manusia, karena Tuhan yang diciptakan oleh manusia, Tuhan yang tidak punya eksistensi, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan pembuktian-pembuktian secara langsung kepada kalian. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa membuktikan secara langsung. Saya sudah katakan tadi, Tuhan yang saya sembah mempunyai eksistensi yang sangat luar biasa. Bisa menjadi awan, bisa menjadi api, bisa menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Ya, Tuhan saya rela merendahkan dirinya menjadi manusia dalam konteks melakukan karya keselamatan kepada manusia. Karena yang bisa menyelamatkan manusia hanyalah Tuhan. Manusia tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan kami sering menggunakan nabi sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan kepada manusia. Nah, ketika dia menggunakan nabi-nabi sebagai partner, dia menunjukkan eksistensinya kepada nabi-nabinya itu secara langsung. Contoh ketika di Gunung Gunung Sinai, Gunung Horeb, kepada Musa dia tunjukkan secara langsung. Dia datang dalam berupa api. Api itu menyala-nyala di atas pohon. Ketika Musa lewat, Tuhan berseru kepada Musa, Musa kemarilah. Nah, inilah yang dibuktikan Tuhan kami kepada partnernya. Supaya apa? Supaya partnernya ini ketika mereka melakukan pemberitaan tentang keberadaan Tuhan kepada Bani Israel ataupun kepada orang-orang yang percaya, para nabi ini yakin karena mereka berbicara langsung kepada Tuhan. Bukan seperti Tuhan yang Anda sembah. Tuhan yang Anda sembah tidak berkenan berbicara kepada nabi junjungan Anda. Nabi yang Anda agung-agungkan, nabi yang Anda jadikan sebagai tokoh sentral itu, Tuhan Anda tidak berkenan berbicara langsung kepada dia. Tetapi dia menitipkan firman-Nya melalui seorang malaikat yang kalian gadang-gadangkan sebagai Roh Kudus. Seharusnya nabi yang kalian jadikan sebagai tokoh sentral ini, seharusnya Tuhan itu berbicara langsung kepada dia. Contoh seperti Musa. Musa itu Tuhan berbicara langsung kepada dia. Karena dia adalah nabi yang tertinggi. Nah, Anda mengklaim bahwa nabi Anda ini adalah pembawa berita dari Tuhan, tetapi pada kenyataan Tuhan tidak berkenan berbicara langsung kepada dia. Nah, ini yang menjadi kacaunya. Lalu dia masuk ke dalam gua, dia mengklaim bahwasan dia ini berbicara dengan malaikat. Malaikat ini menyampaikan wahyu Tuhan kepada malaikat, lalu dititipkan, lalu disampaikan kepada dia. Nah, ini kan sebuah klaim yang tidak bisa dibukti, sebuah klaim yang tidak bisa diuji. Saya sudah katakan tadi, saya bisa menciptakan Tuhan saya bernama Kores. Saya bisa menciptakan 5 huruf, K-O-R-E-S, Kores. Nah, Tuhan saya ini namanya Kores. Saya berimajinasi nih. Saya berimajinasi, lalu saya menciptakan sebuah narasi bahwasan Tuhan saya namanya Kores. Dia ini adalah Maha Kuasa, dia adalah Maha Pencipta. Tetapi pada kenyataan ketika saya wartakan kepada orang, lalu orang menguji saya hanya bisa tepuk dada. Karena apa? Karena Tuhan yang saya wartakan kepada orang ini adalah Tuhan yang saya ciptakan. Benar itu, Anda telah menyembah kepada Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Berbeda dengan kami menyembah kepada Tuhan yang pencipta alam semesta. Tuhan yang bisa menjadi manusia, bisa melakukan karya keselamatan secara langsung kepada manusia. Kenapa? Karena Tuhan kami sangat mencintai manusia, karena manusia adalah ciptaan yang tertinggi di muka bumi. Amin, haleluya. Semoga Anda diberkati, semoga Anda diselamatkan. Jika Anda ingin menguji Yesus, Anda saksikanlah di YouTube. Dalam waktu yang belum lama ini, ketika di Brazil, mereka ingin merendahkan Yesus, mereka melakukan parade di Brazil. Mereka ingin merendahkan Yesus, mereka menganggap seolah-olah iblis itu lebih tinggi, lebih berkuasa atas Yesus. Tetapi ketika besoknya,
banjir datang menenggelamkan kota Rio de Janeiro di Aceh. Ketika malam Natal mereka melakukan pembakaran terhadap gereja. Besoknya apa yang terjadi? Tsunami naik menenggelamkan Aceh. Jadi jangan pernah engkau memuji ketuhanan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang nyata. Tuhan kami adalah sebentar aku potong dulu ya. Enggak, sebentar aku potong dulu. Tadi nyenggol Aceh. Malam Natal kapan gereja mana di Aceh yang dibakar? Aku di Aceh soalnya. Udah Bang, nanti kita bahas lagi. Jangan Bang. asumsi Ini itu. saya ini lagi. Aduh. Kalau masalah itu nanti kita ini lagi. Sekarang belum habis. Jangan fitnah gitu loh. Enggak ada gereja di Aceh pernah dibakar sejarahnya. Jangan dipotong. Belum pernah gereja di Aceh dibakar sejarahnya. Iya. Kalau Bang Juma ngomong kalian nggak potong, kira saya ngomong kalian potong ini. Ya karena ini kan membawa ke situ. Ini udah fitnah. Ini 1.300 orang loh mendengarkan bahwa di Aceh pernah dibakar gereja. Sejak kapan ada beritanya di Aceh bakar gereja? 40 tahun saya hidup di Aceh belum pernah ada pembakaran gereja di Aceh. Benar. Jadi kamu tidak pernah mendengar di gereja di Aceh dibakar gereja ya? Tidak pernah ada kejadian kapan itu? Coba jelaskan. Udah, kamu ini ketinggalan zaman. Begini aja, kalau kamu merasa bahwasan saya memfitnah, tuntut saya. Aku 40 tahun di Aceh. Gereja mana pernah dibakar? Kamu tuntut saya. Saya akan bukakan YouTube-nya, saya akan tunjukkan nanti di BAP nanti. Saya akan tunjukkan kepada BAP-nya. Saya akan tunjukkan. Iya, boleh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kamu ini memang ketinggalan zaman, kamu ini memang. Oke, udah. Malam Natal 2004, malam Natal 2004 ada gereja yang dibakar, nanti tolong dibuktikan ya. Bang Juma, Tsunami 26 Desember. Sportif dong Bang Juma. Masa anggotamu kamu Ya, dilakukan gini ya aja? lanjut. Iya, Anda soalnya memperhatikan Filipi 1:18 Anggota soalnya. Bang Juma ini memang mereka ini punya trik untuk menghalangi paparan saya. Mereka ini Enggak Bang. Di dalam kitab saudara memang ada dikatakan tentang pemberitaan Kristus, baik diberitakan dengan cara bohong maupun jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi maklumlah itu. Jadi gini, Meme Bos. Yang Anda ceritakan dari tadi tentang Nabi Musa, Anda sedang menceritakan Tuhan kami. Yesus Anda anggurin. Gimana cerita Bang ini? Al-Quran menerangkan, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Yang Anda ceritakan tadi itu Tuhan kami. Yang kita mau bahas ini kekuasaan Tuhan Anda, Yesus. Tuhan kami yang Anda cerita itu. Ketika Anda bercerita tentang Nabi Musa, itu Anda sedang bercerita tentang Tuhan kami tuh. Karena Tuhan kami yang berkarya di dalam pewahyuan terhadap para nabi. Anda mengatakan klaim. Tuhan itu mengklaim dirinya Tuhan. Wajib. Nah sekarang kita uji. Apakah Tuhan Anda pernah mengklaim dirinya Tuhan? Yesus, pernah nggak mengklaim dirinya Tuhan? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu di mana Yesus mengklaim itu? Nggak ada. Jadi kalau Tuhan mengklaim dirinya Tuhan, wajar. Kalau ada Tuhan mengaku dirinya Tuhan, uji coba dia. Nah, yang salahnya sekarang adalah Anda mengklaim Yesus itu Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya Tuhan, wajar. Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah yang kemudian mewahyukan pada para nabi. Itu klaim. Nah, sekarang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa? Tuhan itu cuma satu. Nah, kalau Anda mengatakan, mana kuasa Tuhanmu? Nah, sekarang Anda ingin menguji Tuhan saya. Tuhan saya menciptakan Anda begitu sempurna. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda bercermin. Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada saudara. Dari mana akal saudara itu? Yesus yang menciptakan. Tidak mungkin Yesus saja diciptakan. Coba. Anda mampu berbicara. Dari mana pita suara Anda itu? Dari mana suara Anda itu keluar dari mulut Anda? Anda yang bikin. Beli di mana? Toko apa? Mana tahu saya juga bisa beli suara. Anda bisa melihat, menatap HP yang ada di tangan Anda. Mata Anda itu dari mana? Siapa yang memberikan mata itu? Yesus. Nggak mungkin. Yang memberikan mata Anda, itulah yang disebut Tuhannya Yesus. Bukan Yesusnya. Tuhannya Yesus yang memberikan mata kepada Anda. Dan itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Pahami itu. Makanya Tuhan kami itu tidak bisa menjadi objek. Dalam arti kata tidak bisa menjadi makhluk. Karena kami cukup mengimani esensi yang maha kuasa itu ada. Esensi yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menjaga alam semesta. Itulah yang kami sebut Tuhan. Dan Tuhan itu tidak kami buat seperti makhluk. Anda membuat Tuhan Anda menjadi makhluk. Kami tidak. Nah sekarang kalau kita umat Islam nih teriak, wahai engkau yang maha kuasa, apakah Tuhan kami mendengar? Mendengar. Coba Anda panggil Yesus sekarang. Yesus yang maha kuasa. Semut pun tertawa. Yesus tidak mendengar.
Yesus tidak melihat. Yesus tak tahu. Itu sembahan Anda makhluk. Tuhan kami itu maha besar. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang maha besar. Tuhan kami melihat, mendengarkan. Coba Anda masuk ke gereja. Yesus, tok tok tok. Oh Yesus, tok tok tok. Besarlah namamu. Apa Yesus dengar? Tidak. Di mana Yesus pernah mengatakan aku maha mendengar, aku maha melihat? Tidak ada. Yang Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini bukan level Tuhan, Bung. Ini level manusia. Jadi kalau Anda membahas tentang Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Daud, Salomo, itulah yang kami sembah. Pencipta langit dan bumi itulah dia yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bandingkan dengan Tuhan Anda sekarang. Lebih duluan kandang daripada Tuhan Anda. Kalau tidak ada kandang, dia tidak mungkin lahir di dalam kandang. Karena kandangnya sudah ada lebih dulu, maka dia datang dalam kandang dilahirkan. Lebih duluan kandang. Coba, itu yang Anda sembah. Bandingkan dengan Tuhan kami. Jadi tidak bisa, Bung. Tidak bisa. Kalau Anda ingin mengatakan, buktikan kemahakuasaan Tuhan Anda. Nah, Anda ganteng, Anda bisa bicara, Anda cakep, Anda kemudian pintar, cerdas dalam hal duniawi. Tapi dalam hal ketuhanan, Anda error. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa Ta'ala. Atau Anda ingin mengatakan, oh tidak, saya diciptakan oleh Yesus. Itu di mana tertulis? Ayo. Di mana di dalam kitab Anda itu dituliskan Yesus pencipta? Yesus maha pencipta? Nggak ada. Malah kalau Anda melihat dia itu adalah ciptaan. Contoh misalnya di dalam Amsal 8 nomor 22, hikmat tentang Yesus katanya, dialah yang menciptakan aku untuk pertama kali, sebagai ciptaan pertama. Itu kan? Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Terus dia bisa apa Tuhan Anda itu? Kalau Anda mengatakan eksistensinya karena dia pernah menjadi manusia, loh, justru eksistensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukti adanya alam ini. Itulah bukti eksistensinya dia, karena dia menciptakan alam semesta. Untuk mengetahui keberadaan Allah, ada ciptaannya. Kalau ciptaan ini tidak ada, orang tidak akan mampu kemudian menelaah keberadaan Allah. Kenapa? Karena tidak ada makhluk. Bagaimana Anda bisa mengetahui diri Anda ada? Karena ada Anda. Sewaktu Anda tidak ada, bisakah Anda kemudian mengatakan diri Anda ada? Tidak bisa. Kenapa? Karena Anda itu belum ada. Nah sekarang, ketika alam semesta ini ada, siapa yang menciptakan? Tuhan. Itulah yang kami imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda minta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus lahir menjadi manusia. Halo, selamat pagi Om. Pagi sayang. Minum kopi yuk. Ayo. Nah, yang temani ngobrol itu ternyata Tuhan. Nggak bisa kayak begitu. Minta ikan goreng, minta madu untuk makan, itu adalah Tuhan. Wah, nggak bisa kayak begitu. Itu bukan Tuhan. Ya, itu ajaran pagan itu. Tuhannya bisa ditemani ngobrol, Tuhannya tidur bareng, Tuhannya sama-sama pergi jala ikan. Itu bukan Tuhan. Itu ada di cerita dongeng. Alam semesta ini tidak ditampung oleh pencipta, nggak mungkin, nggak bisa. Karena pencipta ini maha sempurna. Kemahasempurnaan Allah, kemahasempurnaan pencipta, tidak ada padanya kelemahan. Nggak ada. Kalau Anda mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu berupa api, itu adalah Tuhan, coba Anda telah lagi. Tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Keluaran 33 nomor 20. Percaya Anda dengan dalih yang ada dalam kitab saudara itu? Kalau Anda percaya, berarti yang dilihat Musa berupa api itu bukan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Bahkan Yesus yang Anda Tuhan kan mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengarkan, wajahnya tidak bisa kau lihat. Tidak ada yang bisa melihat Bapa. Nah, percaya Anda dengan pernyataan Yesus? Kalau Anda percaya, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita melihat kemahakuasaannya, ya, coba Anda lihat. Orang-orang yang menuliskan tentang Yesus adalah Tuhan, semuanya mati mengenaskan. Yang membunuh Tuhan Anda justru hidup melenggang. Tentara-tentara Romawi itu tidak ada kita dengarkan dia mati dipancung, dia mati dibakar, dia mati diseret kuda, nggak ada. Loh, yang menceritakan Tuhan datang dalam rupa manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Tuhan itu datang kemudian membatalkan hukum-hukumnya sendiri. Justru mereka bermatian dengan cara-cara yang tidak stabil, yang tidak normal. Tapi yang membunuh Tuhan Anda tidak ngapa-ngapain, sehat walafiat mereka. Bahkan banyak di antara mereka menjadi pejabat Romawi. Coba bayangkan. Nah, kemahakuasaan Tuhan kayak begini itu di mana? Untuk membedakan musim arak dan bukan musim buah arak saja dia nggak bisa. Dia nggak bisa kemudian menciptakan keledai. Untuk mendapatkan keledai dia kudu wajib menyuruh muridnya ngambil punya orang. Jadi kemahakuasaannya mana? Tuhan Anda butuh makan, Tuhan kami nggak butuh makan. Nah, Tuhan kami tidak mati, Tuhan Anda mati.
Tuhan kami tidak butuh dihidupkan, Tuhan Anda dihidupkan. Tuhan kami tidak butuh seperti yang dibutuhkan oleh makhluk. Tuhan Anda butuh netek, butuh pakaian, butuh makan, apa-apaan Tuhan kayak begitu. Ya, Tuhan kayak begitu banyak dijual di toko. Kalau Anda kekurangan Tuhan, beli aja di toko, di panti jompo banyak, di panti asuhan banyak. Ada pun yang gratis juga. Ya, silakan. Mantap sekali ya. Beri tepuk tangan lah sama Bang Juma dulu. Beri tepuk tangan dulu buat penonton ya. Itu kalian harus mengapresiasikan kepada Bang Juma bahwasan paparan dia ini sangat bagus ya. Tetapi jangan lupa bahwasan saya masih ada waktu untuk mengkonter. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi begini, saya sudah menjelaskan berulang-ulang ketika Bang Juma menuntut bahwasan Yesus berkata begini, jangankan suaranya, rupanya pun tidak akan kamu, rupanya, suaranya pun tidak kamu dengar. Saya sudah katakan tadi, Musa baik pun Yesus menegaskan bahwasan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat di situ dalam konteks apa? Dalam konteks hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat Tuhan adalah roh. Manusia tidak akan bisa melihat roh. Benar itu. Tetapi dalam konteks inkarnasi, Sang Roh yang Maha Kuasa ini, dia bisa berinkarnasi menjadi awan maupun api maupun menjadi manusia. Itu Anda harus pahami dulu. Jawaban-jawaban ini sudah saya jawab dari tadi, jadi tidak perlu putar-putar di sini. Selesai. Kalau Anda menuntut bahwasan manusia tidak akan bisa melihat Tuhan, benar, saya akui itu, saya aminkan. Gereja Alkitab maupun orang Kristen mengaminkan paparan Anda. Kami akui itu memang benar. Tetapi itu berbicara tentang hakikat Tuhan, tidak berbicara dalam konteks inkarnasi. Pasang kuping kalian baik-baik. Netizen pasang kuping kalian baik-baik ya. Itu dalam konteks inkarnasi. Tetapi dalam konteks hakikat, Tuhan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Paham? Nah, lalu saya lanjutkan ya. Tuhan kami itu rela menjadi manusia. Kenapa dia rela menjadi manusia? Dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia. Dia rela menyerahkan dirinya untuk dianiaya, dicambuk, bahkan disalib. Itu untuk siapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari ikatan iblis, maka yang bisa menyelamatkan manusia itu hanyalah Tuhan. Maka Tuhanlah turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Karena nabi-nabi sudah tidak akan bisa lagi menyelamatkan mereka, maka jalan satu-satunya harus Tuhan. Kalau nabi sebagai partner Tuhan saja sudah tidak bisa lagi menyelamatkan manusia, apakah Tuhan akan membiarkan begitu saja? Enggak. Tuhan kami itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika nabi-nabinya sudah tidak bisa lagi menangani, maka dia harus turun secara langsung untuk menyelamatkan manusia yang diikat oleh iblis. Paham ya? Jadi saya akan menjelaskan secara detail alasan kenapa Tuhan kami harus menjadi manusia. Pertama, dia harus menunjukkan ekstensi kepada manusia bahwa dia adalah Maha Kuasa. Paham? Itu alasan yang pertama. Kenapa dia harus menjadi manusia? Dia ingin menunjukkan ekstensinya kepada manusia bahwa dia itu Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya klaim yang ada di dalam Alkitab itu tidak berbicara kosong, omong kosong. Jadi dia harus membuktikan. Nah, sekarang yang kedua, alasannya apa dia harus menjadi manusia? Ini kalian harus dengar baik-baik ya. Jadi begini, kalian harus paham. Dengar. Tuhan kami ketika dia menciptakan manusia, manusia itu diciptakan Tuhan itu mempunyai akal. Jadi ketika manusia diciptakan punya akal, lalu diciptakan mempunyai kehendak sendiri. Ketika manusia diciptakan mempunyai kehendak sendiri, maka manusia berpotensi untuk melawan Tuhan. Dan terbukti ketika Adam dan Hawa diciptakan mempunyai kehendak sendiri, mereka itu melawan Tuhan. Ketika Tuhan melarang mereka untuk tidak boleh memakan buah, tetapi mereka menentang perkataan Tuhan. Kenapa mereka menentang perkataan Tuhan? Mereka menggunakan kehendak mereka sendiri untuk menentang Tuhan. Nah, ketika manusia sudah menggunakan kehendak bebas untuk menentang Tuhan, berarti mereka akan jatuh dalam dosa. Maka anak cucu Adam itu semuanya jatuh dalam dosa. Mereka terus menentang Tuhan. Maka saking murkanya Tuhan kepada anak cucu Adam, di zaman Nuh, Tuhan menenggelamkan bumi. Tuhan hanya menyisakan orang-orang yang beriman saja, yaitu dari kalangan keluarga Nuh. Tetapi, setelah Tuhan menenggelamkan bumi, apa janji Tuhan kepada Nuh dan anak-anak Nuh? Tuhan berjanji kepada mereka bahwasan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Sebesar apapun dosa manusia, aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya. Ini adalah perjanjian yang sangat kekal. Bahwasan Tuhan tidak akan lagi menenggelamkan bumi, walaupun manusia itu berdosa, dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya, ketika Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya bahwasan dia tidak lagi menenggelamkan bumi, anak cucu Nuh ini melakukan dosa. Mereka terus melakukan dosa. Bahkan sampai di zaman Abraham, sampai di zaman para nabi, mereka terus melakukan dosa. Dosa itu di mata Tuhan, Tuhan sangat membenci dosa. Di zaman Musa saja, ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel yang tunggu di bawah dengan Harun, mereka menyembah sebuah patung, yaitu patung sapi yang dibuat dari emas.
Mereka terus melakukan dosa. Apakah Tuhan akan membiarkan terus mereka melakukan dosa? Apakah ketika mereka melakukan dosa, apakah Tuhan akan menenggelamkan lagi bumi? Enggak. Tuhan sudah berjanji tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Apakah Tuhan akan terus membiarkan mereka terus jatuh dalam dosa? Enggak. Seiring berjalannya waktu sampai ke zaman Musa, zaman Yeskiel, Yesaya, pada zaman Salomo saja, Salomo adalah manusia pilihan Tuhan. Dia berani menduakan Tuhan. Dia berani menyembah kepada tuhan-tuhan lain, yaitu dewa Baal dan dewa Nebo. Dia meninggalkan Tuhan, padahal dia adalah manusia pilihan Tuhan. Apakah Tuhan akan membiarkan begitu saja? Enggak. Apakah Tuhan akan murka? Dia akan menenggelamkan lagi bumi? Tidak. Maka itu ketika manusia sudah melakukan dosa, maka jalan satu-satunya, dia harus menjadi manusia. Maka di dalam kitab Yeskiel 3:4, dia berjanji kepada Yeskiel bahwasan aku tidak akan lagi menggunakan para nabiku untuk membimbing domba-dombaku, tetapi aku akan menggembalakan mereka dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan kepada Yeskiel di Yeskiel 3:4 ayat 1 sampai habis. Ini janji Tuhan kepada Yeskiel bahwasan dia tidak akan lagi menggunakan para nabi untuk membimbing domba-dombanya, tetapi dia akan menggembalakan domba-dombanya dengan tangan sendiri. Dan terbukti ketika Tuhan menjadi manusia. Di Yohanes 10, dia menggembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri. Kenapa dia harus turun menggembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri? Karena dia sudah berjanji kepada Nuh bahwasan dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Maka dia datang mengembalakan domba-dombanya dengan tangan sendiri supaya mereka ini diselamatkan dan mereka terbebas dari ikatan iblis yang diikat oleh jutaan tahun. Paham? Ini alasan Tuhan saya menjadi manusia. Tuhan saya menunjukkan kemakuasaan, menunjukkan pembuktian, menunjukkan kasihnya kepada manusia. Karena manusia adalah ciptaan yang tertinggi. Beda dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi berbicara kosong dengan kami itu percuma. Kami tidak akan mau mendengar. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini omong kosong. Kami tidak akan mau menyembah kepada Tuhan yang tidak punya eksistensi, karena Tuhan yang tidak punya eksistensi adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kalau memang benar-benar Tuhan Anda bukan diciptakan oleh manusia, tunjukkan eksistensi Tuhan Anda di dalam kitab Anda, seperti yang tertulis dalam kitab saya. Kitab saya itu terkonfirmasi bahwa Tuhan saya itu maha kuasa dan dibarengi dengan perbuatan. Nah, tunjukkan di dalam kitab Anda apa eksistensi Tuhan Anda dan apa pembuktian Tuhan Anda yang dibuktikan secara langsung dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi berbicara jangan kosong. Kalau berbicara kosong tidak ada guna. Itu aja. Silakan. Oke, Bang Juma, izin sedikit. Ini kan ada kores nih, kalau ada dari pihak Kristen boleh naik juga gitu. Si Rion ini udah gatel kayaknya nih. Ayo dari pihak Kristen kalau ada yang mau naik. Boleh. Kalau ada pihak Kristen juga yang mau naik, mau bantuin, nanti biar aku yang turun. Silakan. Ya. Buat minta. Izin ya Bang Dibra, izin ya. Jadi, boleh Bang. Biar enak, kita bisa adil gitu. Iya, biar aku turun nih. Ya, ada yang dari pihak. Yuk, assalamualaikum Gurunda, Zuma, sama yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut Abang tuh, silakan. Kalau yang Ya, itu bilang udah dulu sabar, agamanya ya di komen, nanti saya itu ya perhatiin. Bilang agamanya Kristen karena yang mau naik di sini banyak banget tapi nggak tahu agamanya. Oke, lanjut Bang. Jadi begini, saudara Meme Bos. Dalam ajaran agama Islam itu, eksistensi Allah itu dibuktikan dengan sangat sederhana. Kalau tidak bisa melihat dari diri kita, lihat terjadinya siang dan malam. Apa Anda pikir terjadinya siang itu karena Yesus menaikkan saklar matahari? Atau terjadinya malam itu karena Yesus menurunkan saklar matahari? Itu ibaratnya seperti mati lampu gitu ya. Tak begitu. Ya, eksistensi Allah itu bisa dilihat dengan sangat sederhana. Terjadinya siang dan malam itu bukti Allah, Tuhan, pencipta alam semesta ini eksis. Kalau ada Tuhan ketiduran kayak Tuhan Anda, boleh jadi 24 jam malam terus. Atau kalau ada Tuhan kemudian mabuk karena minum anggur, seperti yang terjadi dalam kitab saudara, ya, maka kemudian bisa jadi siangnya cuma sejam. Karena dia oleng. Oh, ini sudah 12 jam, sudah 24 jam, jadikan lagi siang. Padahal baru sejam, tiba-tiba malam. Itu kalau Anda kemudian menilai bahwa eksistensi Tuhan itu harus seperti makhluk, itu berarti selemah-lemahnya akal. Sedangkan manusia diberikan anugerah oleh Allah sebagai wujud eksistensi keberadaan Allah. Dengan akal itu kemudian manusia bisa mengetahui mana baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk. Tuhan menciptakan akal itu selalu bersifat logis dalam berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin bisa terjebak dalam ruang dan waktu. Tetapi ketika Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah inkarnasi, Anda lari ke ajaran pagan. Itu ajaran Helenisme itu yang kayak gitu, politeisme. Memang di dalam teologi Kristen ada keyakinan bahwasanya Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Artinya bahwa Tuhan bisa dikuasai oleh ruang dan waktu. Contoh misalnya, kalau Tuhan pencipta Anda kemudian menjadi manusia, berarti dia akan terbatas. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, akulah yang maha kuasa, akulah. Enggak pernah kan? Kenapa? Karena Yesus manusia. Nah, kalau Tuhan Anda, kalau Tuhan itu betul, dia terikat oleh ruang dan waktu, maka seperti Yesus adanya. Tapi itu mustahil.
Kalau Tuhan kemudian masuk ke dalam tubuh Yesus, berarti Yesus manusia kerasukan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kemudian betul-betul menjadi manusia, inkarnasi seperti Yesus, berarti dia sama seperti setara dengan kalau kita analogikan babi ngepet. Manusia, inkarnasi menjadi babi. Manusianya masih ada, hilang. Yang ada tinggal babi. Nah kalau inkarnasi, begitu juga. Kalau misalnya Tuhan pencipta dan bumi berinkarnasi menjadi manusia, Tuhannya hilang, yang ada tinggal manusia. Apakah demikian? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Kalau Tuhan Anda itu sudah menjadi manusia, siapa yang menjaga alam semesta ini ketika Tuhan Anda tidur? Kan tadi inkarnasi tuh. Sama seperti ketika ada manusia menjadi babi ngepet. Ya kan? Manusianya hilang, yang ada tinggal babinya, ngepet lagi. Nah, Anda tanpa malu-malu dikasih akal, tapi Anda mengatakan Tuhan Anda inkarnasi. Ajaran inkarnasi itu ajaran paganisme. Tuhan Anda berubah wujud menjadi makhluk. Hai. Jadi Tuhan itu, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi inkarnasi menjadi manusia, berarti Tuhan Anda itu terikat oleh ruang dan waktu. Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Lalu kenapa ketika dia menjadi manusia, dia tidak mengatakan, wahai murid-muridku, sesungguhnya aku ini adalah penciptamu. Aku ini tadinya adalah Tuhan, tapi sekarang aku menjadi manusia. Apa pernah Yesus mengatakan gitu? Nggak pernah. Tapi pengarang-pengarang bebas itulah yang mengatakan dia mengosongkan diri dan tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan, tapi dia merendahkan, mengosongkan diri menjadi manusia. Itu kata siapa? Pengarang kitab saudara. Kenapa Yesus tidak yang mengatakan dia seperti itu sendiri? Kenapa? Yesus tidak bisu, bahkan dia disebut guru, tapi kenapa dia tidak mengajarkan hal demikian? Kenapa? Karena Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Dia mengatakan dalam kitab saudara bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Kalau babi Anda tangkap, babi ngepet misalnya Anda tangkap, Anda tanya dia, kamu itu siapa? Pasti jawab, aku ini adalah misalnya si Fulan. Aku ini si Fulan, tapi sekarang aku sudah menjadi babi. Yesus pun akan mengatakan begitu. Tadinya aku ini adalah Tuhan, tapi sekarang aku menjadi manusia. Nah, bagaimana caramu bisa kembali menjadi Tuhan? Tiup lilin. Nggak bisa. Saya masih ingat pernyataan saudara Memebos ketika saya tanya, bagaimana caranya Yesus yang tadinya inkarnasi menjadi manusia, bagaimana caranya Yesus yang manusia ini kembali menjadi Tuhan? Apa kata Memebos? Ketika dia naik ke atas langit, tubuh manusianya itu melayang, hancur lebur kemudian sampai ke atas. Berarti tubuh kemanusiaan Yesus mengalami kematian lagi untuk yang kedua kalinya. Ini ajaran konyol yang kayak begini, ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mengatakan eksistensi Tuhan itu harus datang seperti manusia, maka saya Zulkifli Mabas minta kepada saudara-saudara Kristen, tolong hubungi Yesus, suruh datang ke Makassar. Saya Zulkifli ingin mentraktir dia ngopi, nanti saya belikan rokok 1 bungkus. Oke, Abang Juma. Ya, supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan Anda itu eksis dengan cara-cara seperti itu. Saya mau dia datang, aku belikan baju, ya, satu kontainer ku siapkan. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dan juga sangat heboh dan juga yang sangat-sangat membuat Ustadz Tsuma pada akhirnya kepanasan. Kepanasan karena apa? Karena setiap data yang dibawakan oleh seorang apologet Kristen ini semuanya itu tidak bisa dia bantah, tidak bisa dia sanggah dan tidak bisa dia jatuhkan. Bahkan malahan Ustadz Tsuma lah yang pada akhirnya kepanasan, emosi sendiri. Karena apa ya? Karena setiap data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh seorang apologet Kristen. Karena memang benar apa yang disampaikan dan diutarakan seorang apologet Kristen itu semuanya berdasarkan data dan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan pada akhirnya membuat seorang Ustadz Tsuma menjadi kepanasan, emosi karena semua yang dia sampaikan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada seperti itu. Ya sangat luar biasa ya kalau kita melihat setiap argumentasi, setiap narasi dari seorang hamba Tuhan ini dengan menggunakan gaya bahasa yang sederhana yang sangat mudah untuk kita mengerti dan kita pahami seperti itu. Tidak sama dengan seperti dengan Ustadz Tsuma. Memang gaya bahasanya sangat tinggi.
sangat tinggi supaya orang beranggapan bahwa dengan menggunakan bahasa tinggi membuat setiap data yang dibawakan itu benar-benar meyakinkan, padahal pada dasarnya ya kita bisa nilai sendiri seperti itu. Ya bersyukur untuk pelayanan daripada teman-teman apologet Kristen yang dimana memang tujuan kita berdiskusi supaya kita juga bisa memberikan suatu hal yang baik positif bagi orang-orang di luar sana yang mungkin sudah terdogma dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar atau melenceng dari kebenaran atau iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau mereka mendengar argumentasi, narasi atau data-data dari Ustadz Suma dan kawan-kawannya seperti itu. Ya, kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dikuatkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa, untuk mereka boleh menjadi terang, menjadi saksi dimanapun mereka berada, sehingga melalui pelayanan ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke teman-teman, saudaraku yang terkasih, mungkin sekian video dari saya hari ini. Sampai berjumpa di video-video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.